tua di Malaysia seharusnya belajar dari kaum muda. Kaum milenial jelas sekali berpikiran lebih praktis dan rasional. Adapun kaum tua di Malaysia masih berpikiran penuh nostalgia dan ilusi. Tidak berpijak di bumi. Sejumlah profesor Malaysia menjual teori murahan yang tak sesuai dengan realitas. Sebagian mereka adalah tokoh Melayu palsu. Misalnya Awang Sarian. Orang Jawa tapi merasa paling Melayu. Di mata orang Indonesia, dia adalah Melayu palsu. Kaum tua di Malaysia itulah yang sebenarnya menjadi biang konflik generasi Malaysia dan Indonesia. Kaum tua itu masih bermimpi ingin memelayukan Nusantara. Pemikiran ini penuh nostalgia sekaligus licik. Karena dulu, Malaysia diajak bersatu juga tidak mau, malah berkhianat ke penjajah. Sekarang, mereka mau mengabaikan pengorbanan bangsa Indonesia, perjuangan bangsa Indonesia. Mereka ingin kembali ke zaman negara belum ada. Ini jelas licik. Nah, kaum milenial Malaysia dan Brunei lebih cerdas dan realistis. Sebagai YouTuber, mereka pintar membaca situasi, cerdas membaca negara tetangga. Tujuannya, tentu saja praktis, yakni mendapatkan penonton dari Indonesia. Tapi hal ini tidak masalah, lama-lama ia menjadi lebih paham mengenai Indonesia. Mereka jadi lebih mengerti mengenai nasionalisme Indonesia. Bagi kami, mereka lebih pintar ketimbang Awang Sarian dan kawan-kawan. Di mata kami juga, penonton Indonesia juga tidaklah berbangga-bangga berlebihan mengenai negaranya. Penonton kita juga sedang belajar. Mereka juga ingin tahu bagaimana orang luar memandang Indonesia. Nah, berikut ini adalah contoh video reaksi kanal Rusdi Rusli mengenai pidato Bung Tomo. Mari kita simak dulu sebentar. Rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semuanya. Kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkan tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepada kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat tarik air putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Kalau Profesor Malaysia mau bangun dari mimpi, tidak terus-menerus berilusi, dan membodohi generasi muda Malaysia, sebenarnya bisa belajar dari pertempuran Surabaya. Banyak pelajaran yang bisa dipetik, tergantung dari mana kita mau melihatnya. Menurut YouTuber bodoh seperti kami, kita bisa melihat misalnya, pentingnya bahasa Indonesia dalam perjuangan ini. Untuk ukuran zaman itu, pidato Bung Tomo luar biasa. Dia menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Karena sejak Sumpah Pemuda dan Indonesia Merdeka, bahasa kami adalah bahasa Indonesia. Pidato Bung Tomo, yang mengguncang Indonesia, bahkan dunia itu, merupakan kampanye bahasa Indonesia yang hebat.
Ini berjuta kali lebih hebat daripada simposium bahasa Melayu yang setiap hari dilakukan Awang Sarian. Bahasa Indonesia digunakan secara nyata. Dipraktekkan langsung, bukan diseminarkan. Nah, bahasa Melayu pasar, bahasa Melayu ibu memang dipraktekkan, tapi bahasa Melayu baku atau standar hanya diseminarkan. Itu bedanya. Dan hasilnya juga berbeda. Bahasa Indonesia lebih berjaya. Dari pertempuran Surabaya, kita juga bisa belajar mengenai nasionalisme. Peristiwa ini adalah salah satu, sekali lagi, salah satu saja tonggak yang paling nyata mengenai wujud nasionalisme. Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan menjadi kurang bermakna jika kita lemah menghadapi Inggris dan kawan-kawan saat itu. Kita dianggap bangsa yang lemah, pengecut, dan tidak konsisten dengan sumpah dan proklamasi yang kita umumkan. Kita berani bersumpah, kita berani memenuhinya, sekalipun ratusan pahlawan harus gugur. Nah, apakah para tokoh Melayu di Malaysia, termasuk tokoh Melayu palsu, bisa paham hal itu? Bisakah Anda mengerti arti nasionalisme? Bisakah Anda paham bahwa konsekuensi dari nasionalisme itu, nama bahasa Indonesia tetap bahasa Indonesia, selama negara Indonesia masih berdiri? Nah, silakan Anda berpikir sendiri nasionalisme negeri ujung Medini, tapi jangan libatkan Nusantara Indonesia. Dari pertempuran Surabaya, kita juga bisa melihat peran penting umat Islam. Betapa hebatnya peran kaum santri di Indonesia. Nah, Awang Sarian dan kawan-kawan yang setiap hari berteriak Melayu Islam, bisa pula belajar dari sini. Melayu Islam apa yang dimaksud, dan apa gunanya bagi negeri ujung Medini? Sama-sama Islam, kenapa negeri Anda tak serius mengusir penjajah, yang katanya kafir? Setelah menyimak perjuangan rakyat Indonesia tadi, apakah para profesor Malaysia tetap mau mengabaikan hal itu? Apakah mereka ingin kembali saja ke zaman ketika Indonesia dan Malaysia belum wujud? Tapi masalahnya mau kembali ke zaman periode mana? Zaman Islam pun, raja-raja di Nusantara juga tak sepenuhnya bersatu. Lalu, apakah Malaysia mau kalau diajak kembali ke zaman Sriwijaya dan Majapahit saja? Itu berarti Malaysia jadi bagian Indonesia Raya. Kalaupun Malaysia mau, bangsa Indonesia juga belum tentu sudi. Jadi, berhentilah berpikiran penuh ilusi dan licik, karena akan menjadi bahan tertawaan dunia. Terima kasih ya guys sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.